Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia Sari SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di program studi S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau yang biasanya disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penganggaran bisnis dengan metode DIA, atau Delivery Interaction and Assessment, yang mana delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Sementara, interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam memahami materi yang telah disampaikan. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dan gambaran umum tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu penganggaran bisnis. Nah, mata kuliah penganggaran bisnis ini disajikan di dua program studi, yaitu program studi akuntansi dan juga program studi manajemen. Yang mana untuk semester ganjil, mata kuliah ini disajikan di program studi akuntansi. Kemudian untuk semester genap, mata kuliah ini disajikan di program studi manajemen. Mata kuliah penganggaran bisnis merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan persyaratan sudah menyelesaikan mata kuliah manajemen keuangan yang ada di semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami beberapa pokok bahasan, yaitu konsep dasar anggaran, anggaran penjualan, anggaran bahan baku, anggaran produksi, anggaran biaya overhead, kemudian anggaran tenaga kerja, capital budgeting, anggaran cash, anggaran komprehensif, dan juga proyeksi laporan keuangan. Nah, capaian pembelajaran atau CPL untuk mata kuliah ini yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis, metode dan alat analisis di bidang manajemen keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, dan evaluasi pada berbagai segmen dan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis kondisi, risiko dan prospek perusahaan, merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami konsep dasar anggaran. Yang kedua, memahami kedudukan anggaran dan menyusun anggaran perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan industri. Kemudian yang ketiga, memahami anggaran menyeluruh, keunggulan dan kelemahan anggaran menyeluruh, serta komponen anggaran menyeluruh dan proses penyusunan laporan keuangan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah penganggaran bisnis ini sangat beragam. Di antaranya buku Budgeting Profit Planning and Control, kemudian buku Manajemen Accounting, dan buku Anggaran Perusahaan Teori dan Praktik. Dan masih banyak lagi sumber pustaka yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah penganggaran bisnis dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, dan pemberian tugas melalui e-study atau e-learning UPI YPTK Padang. Pembelajaran mata kuliah penganggaran bisnis ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian 1 kali pertemuan untuk UTS, kemudian selanjutnya 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Metode yang digunakan tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, bentuk perkuliahan secara sinkronus atau tatap muka dilakukan di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet ataupun Zoom Meeting. Sementara bentuk perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group ataupun forum diskusi yang ada di e-study atau e-learning UPI YPTK Padang, yang mana gunanya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi dan pemberian tugas baik itu secara mandiri maupun berkelompok.
Nah, untuk evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan dari 10% absensi, 15% kuis, 15% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS dengan total bobot penilaian sebesar 100%. Yang mana kuis dilakukan sebanyak 6 kali, 3 kali sebelum UTS dan 3 kali sebelum UAS. Kemudian, tugas akan diberikan di setiap kali pertemuan. Tugasnya baik itu tugas mandiri ataupun tugas berkelompok. Kemudian untuk UTS dan UAS biasanya diberikan soal berupa esai. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah penganggaran bisnis untuk mahasiswa program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, seperti karakter dan kebiasaan di kampus UPI YPTK Padang, sebelum memulai segala aktivitas diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita dengan membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Ya. Oke, untuk 12 prinsip hari ini yang mimpinnya siapa? Oke, Afifah ya. Silahkan dipimpin teman-temannya. Prinsip dasar UPI YPTK. Kami, Sivitas Akademika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang selalu 1. Menyayangi sesama. 2. Berlaku jujur. 3. Bertanggung jawab. 4. Menegakkan disiplin. 5. Berlaku adil. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 7. Meningkatkan kreativitas. 8. Belajar dan berilmu. 9. Mencegah kemungkaran. 10. Menjaga kedamaian. 11. Mensyukuri nikmat. 12. Berlaku sabar. 1 visi. 1 misi. Melangkah lebih maju. Yes. Oke, terima kasih ya Afifah. Oke, baik. Hari ini kita masuk pertemuan materi baru ya. Untuk di pertemuan ini yaitu anggaran bahan baku. Nah, sebelum masuk ke anggaran bahan baku, Ibu mau review dulu nih materi-materi kita minggu yang lalu atau minggu pertemuan sebelumnya ya. Ada yang tahu di sini apa itu anggaran? Ya, Bu. Oke, silahkan Afifah. Baiklah, perkenalkan nama saya Afifah Nurhaja. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu anggaran? Anggaran merupakan suatu rencana yang tersusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan yang berlaku yang berlaku untuk masa depan. Oke, baik. Terima kasih ya Afifah ya. Jawabannya sudah lengkap ya. Jadi, Ibu ulangi lagi, jadi anggaran itu merupakan suatu rencana yang tersusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada di perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlakunya untuk jangka waktu yang akan datang. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Ada yang tahu jenis-jenis anggaran? Oke. Saya Siratul Hasanah akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu jenis-jenis dari anggaran. Jenis anggaran terdiri dari 8, yaitu
1. Anggaran penjualan. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran bahan baku. 4. Anggaran tenaga kerja langsung. 5. Anggaran BOP. 6. Anggaran beban usaha. 7. Anggaran variabel. 8. Anggaran komprehensif. Oke, terima kasih Si Ratil ya. Oke, jawabannya sudah lengkap ya. Anggaran itu ada 8 jenis anggarannya. Anggaran penjualan. Yang kedua anggaran apa? Produksi. Oke, yang ketiga yang materi hari ini anggaran bahan baku. Oke, selanjutnya materi minggu depannya. Yang keempat anggaran tenaga kerja langsung. Kemudian yang kelima apa? Anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Kemudian yang keenam anggaran beban usaha. Yang ketujuh anggaran variabel dan yang terakhir anggaran komprehensif. Jadi kira-kira itulah anggaran yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu apa fungsi dari manajemen? Oke, POAC. Nah, kalau fungsi manajemen hanya POAC aja tuh nggak itu ya, kurang jelas ya. Ibu maunya saudara jelaskan nih satu-satu. Ada yang mau atau ada yang bisa untuk menjelaskan apa itu POAC? Angkat tangannya. Oke, Ibu tunjuk aja ya, Irenda. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Saya Irenda Nindya Pratiwi. POAC yaitu berawal dari planning, perencanaan yang ditetapkan dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organizing yaitu menetapkan tugas dan tanggung jawab dalam setiap organisasi. Activating yaitu menggerakkan, yaitu pemimpin juga dapat menggerakkan semua anggotanya dalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. C-nya? Controlling yaitu pengendalian, mengoreksi dalam setiap aktivitas yang telah direncanakan. Oke, terima kasih ya Irenda ya. Jadi kita ulangi sama-sama. P-nya apa? Planning. O-nya apa? A-nya apa? Oke, C-nya? Oke, pintar semua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, sebelum masuk anggaran bahan baku nih. Fungsi manajemen tadi udah POAC. Sekarang fungsi dari anggaran apa? Ada yang tahu? Fungsi anggaran ada berapa? Ada 2, yaitu planning dan satu lagi controlling. Oke, fungsi anggaran itu ada 2. Itulah salah satu alasannya kenapa anak manajemen itu belajar anggaran, karena di anggaran kita belajar fungsi manajemen yang 4 tadi. Salah satunya kita belajar planning dan controlling. Oke, sekarang kita masuk materi baru yaitu anggaran bahan baku. Nah, ada yang tahu apa itu bahan baku? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Wah, banyak ya ternyata yang tahu bahan baku. Oke, sekarang Ibu tunjuk. Dari tadi banyak yang perempuan yang jawab. Sekarang Ibu maunya yang laki-laki deh. Yang baju kuning silahkan. Oke. Bahan baku adalah bahan atau komponen yang dibutuhkan dalam membuat suatu produksi barang. Oke. Udah itu aja? Oke, itu aja. Oke, terima kasih ya jawabannya. Sudah tepat ya. Jadi bahan baku itu adalah bahan utama atau komponen utama yang digunakan dalam proses produksi. Oke. Nah, anggaran bahan baku kita akan mempelajarinya nanti. Yang pertama yaitu tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis dari anggaran bahan baku. Kemudian apalagi rencana persediaan bahan baku, dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari juga yang namanya EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, anggaran bahan baku nih adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku untuk periode tertentu. Nah, biasanya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu ada 2 jenis. Yang pertama bahan baku langsung atau direct material, yang kedua bahan baku tidak langsung atau indirect material. Nah, bahan baku langsung contohnya misalnya kayak produk mie. Bahan baku langsung untuk buat mie apa? Tepung sama telur. Yang bahan baku tidak langsungnya atau pelengkapnya untuk mie itu seperti bumbunya, bawang gorengnya, sausnya, kecapnya, seperti itu. Kalau meja sama kursi ini, meja aja deh contohnya. Bahan baku langsung untuk buat meja apakah? Kayu. Kemudian bahan baku tidak langsungnya atau pelengkapnya kayak cat atau pernis dan yang lain-lain. Sampai di sini paham? Oke.
Selanjutnya nih, jenis-jenis dari anggaran bahan baku ada dua. Yang pertama anggaran pembelian bahan baku dan yang kedua anggaran pemakaian bahan baku. Nah, apa tuh bedanya, Bu? Nah, anggaran pembelian bahan baku ini menentukan jumlah bahan baku yang akan kita beli dan berapa harga belinya. Sementara untuk anggaran pemakaian bahan baku menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Nah, jenisnya ada dua. Kemudian tujuannya, apa sih tujuan kita menyusun anggaran bahan baku? Yang pertama pastinya untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua untuk memperkirakan jumlah pembelian bahan baku. Yang ketiga apa? Untuk memperkirakan jumlah kebutuhan dana untuk kita membeli bahan baku itu. Kemudian yang keempat, bisa memperkirakan komponen harga pokok pabrik atau HPP-nya. Dan yang terakhir, bisa melaksanakan fungsi dari pengawasan. Karena anggaran tadi controlling terhadap bahan baku yang ada di gudang kita. Oke, sampai di sini paham? Oke. Nah, di anggaran bahan baku kita juga belajar yang namanya Economic Order Quantity atau yang disingkat dengan EOQ. Nah, EOQ itu apa? Yaitu jumlah pesanan ekonomis. Jumlah pesanan ekonomis apa? Yaitu jumlah barang yang diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering disebut juga dengan jumlah pembelian yang optimal. Nah, untuk materi EOQ ini ada rumusnya. Yang namanya anggaran pasti hitung-hitungan ya. Nah, ini rumus EOQ. Jadi rumus EOQ itu sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I. Yang mana keterangan rumusnya bisa saudara lihat di slide ini. R-nya apa? Nah, R itu adalah jumlah bahan baku yang diperlukan. Kemudian S-nya apa? Nah, biaya pesan setiap kali pesan. Yang namanya kita order barang pasti ada biaya pesanannya. Oke, kemudian P-nya apa? Oke, P-nya adalah harga bahan baku per unitnya. Kemudian I-nya apa? Biaya penyimpanan bahan baku di gudang. Nah, biasanya I ini diketahui di soalnya dalam bentuk persen. Nah, jadi nanti saudara ubah yang persen itu menjadi desimal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan EOQ ini? Ada? Tidak ya, berarti Ibu anggap saudara sudah paham ya. Kemudian nih contoh soalnya. Oke, nah contoh soalnya bahan baku berupa kedelai. Nah, jadi perusahaannya ini mau buat kecap ini yang diperlukan tahun 2023. Yang mana bahan baku yang diperlukan itu sebanyak 364 kilo. Ini dari keterangan rumus tadi termasuk yang mana simbolnya? Bahan baku yang diperlukan. Yang mana? R. Berarti diketahui nilai R-nya berapa di soal? 364 kilogram. Kemudian baca lagi soalnya, harga bahan baku per kilonya berapa? 106. Oke, harga bahan baku simbolnya apa? P ya. Oke, P-nya berarti berapa? 160 rupiah. Oke, P-nya 160 rupiah. Kemudian baca lagi soalnya, biaya pesanan setiap kali pesan berapa? 728. Nah, simbolnya apa? S. Oke, untuk biaya pesan simbolnya S, 728. Kemudian soal yang terakhir, biaya penyimpanan bahan baku di gudang. Biaya penyimpanan bahan baku simbolnya apa? I. Oke, I-nya berarti 40 per. Ingat kata Ibu tadi, yang persen dirubah menjadi desimal berapa? Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya hitunglah nilai EOQ. Oke, yang ditanya EOQ-nya. Oke, bisa dijawab? Bisa. Rumus EOQ apa tadi? Sama dengan akar dari 2 dikali R kali S dibagi P dikali I. Berarti kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Jangan lupa buat akarnya terlebih dahulu. Karena banyak mahasiswa yang sering lupa akarnya. Otomatis nanti jawabannya juga salah ya. Oke, 2 dikali nilai R berapa?
364 dikali dengan nilai S berapa? 728. Kemudian P-nya berapa? 160. 160 dikali I-nya berapa? 0,4. Ayo kita cari sama-sama ya, bantu Ibu carinya. Kalkulatornya on semuanya. Oke, silahkan dicari. 2 dikali 364 kali 728 berapa? 2 dikali 364 kali 728 berapa? 5 berapa? 529 984. Yang di bawahnya 160 kali 0,4 berapa? 64. Sekarang cari dulu yang pembagi ini. 52992 984 bagi 64 berapa? 8.281. Ingat akarnya masih ada ya. Akar dari 8.081 berapa? 8.281 berapa? 91. Artinya 91 ini merupakan pesanan yang paling ekonomis. Sekali pesan ya ini. Jadi kalau seandainya dalam setahun itu kita membutuhkan kedelai 364, untuk sekali pesan kita butuhnya 91. Jadi dalam setahun berapa kali kita pesan kedelai? 364 bagi 91 berapa? 4. Jadi 4 kali dalam setahun. Bisa jadi kita ordernya di bulan Januari, kemudian bulan apa lagi? Bulan April contohnya, atau bulan Juli nanti lagi, habis itu bulan Oktober gitu, per triwulan gitu ya. Nah, itulah kira-kira untuk materi EOQ ini. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silahkan. Ada? Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti Ibu anggap saudara semua sudah paham dengan materi EOQ ini. Nah, kalau sudah paham tentu ada tugas atau latihannya. Silahkan saudara kerjakan latihannya untuk EOQ. Nah, untuk latihan ini apakah ada nih yang mau berpartisipasi di depan mengerjakannya? Ada? Oke, silahkan. Aja ya. Bikin aja kayak punya Ibu, samping punya Ibu aja. Ya, sebelahnya. Enggak, di sini aja. Bandingin. Oke, yang lainnya dikerjakan ya. Langsung diketahui aja. Biaya penyimpanannya 40%. Dah, berapa dapatnya? EOQ-nya 105, 150. Jadi setahun itu berapa kali pesan yang optimalnya? 4 kali setahun. Oke, terima kasih ya. Oke, absennya sudah selesai? Oh, sudah. Silahkan diantar absennya ke depan. Oke, makasih ya. Oke, sebelum kita absensi, nah Ibu ada tugas dulu nih buat saudara. Tugasnya nanti akan Ibu masukkan ke e-study kita ya. Jadi silakan saudara cek e-study-nya masing-masing. Kemudian tugasnya ada 2. Yang pertama bahas tentang EOQ juga. Kemudian yang kedua nanti review materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Jadi itu ya tugasnya, silahkan nanti saudara masukkan juga di e-study-nya masing-masing ya. Tugas untuk minggu depan. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Nggak ada yang titip absen di sini kan? Enggak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, berarti sudah hadir semua ya. Nah, Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Nah, dilanjutkan lagi minggu depan ya. Nah, seperti biasa nih, sebelum Ibu tutup kelas,
ada quote juga nih untuk saudara. Quote-nya apa? Silahkan baca. Nih, impian memang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa impian jangan pernah mimpi bisa sukses. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga saudara sehat selalu sehingga kita bisa kumpul lagi kayak gini di kelas. Dan Ibu tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah penganggaran bisnis. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya kepada Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, dan juga Kemendikbud Ristek Dikti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan sejawat dosen dan juga mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.